Malam ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah, dilanjutkan dengan pengajian Ihya Ulumuddin. Pembahasan malam ini sudah sampai pada adabus syiyam, yaitu membahas tentang adab di dalam berpuasa. Kitab Bidayatul Hidayah ini merupakan kitab yang memiliki kajian dari aspek batin, ya, aspek tasawuf. Sama-sama membahas siang puasa, seperti kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in. Tapi ada perbedaan. Kalau Fathul Qorib, Fathul Mu'in dan kitab fikih lainnya hanya membahas persoalan fikih, ya, dari aspek lahiriahnya, dari aspek syarat rukun maupun sunnahnya. Nah, hal ini berbeda dengan kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali, ya, seperti kitab Bidayatul Hidayah. Ini untuk menyempurnakan dari pembahasan kitab fikih sebagaimana yang ada di dalam kitab Fathul Qorib atau Fathul Mu'in atau kitab-kitab yang lainnya. Jadi pembahasannya itu memiliki dimensi yang berbeda. Kitab Bidayatul Hidayah ini yang mulai dibahas aspek batiniahnya. Contoh, ya, masalah wudhu. Penjelasan di kitab Bidayah dengan Fathul Qorib yang gak jauh beda dari sisi lahiriah, yaitu fardunya wudhu dan sunnahnya. Tapi pembahasan di dalam kitab Bidayah agak lebih mendalam, tidak sebatas membahas fardunya wudhu dan sunnahnya wudhu, tapi asrornya, rahasia-rahasianya dibalik fardu dan sunnahnya wudhu. Nah, di sini kita memahami bahwa kitab Bidayah itu menyempurnakan dari ajaran kitab fikih. Kalau orang wudhu secara fikih, ya sebagaimana kita pahami, ya, fardunya wudhu ada 6 ditambah sunnah-sunnahnya. Nah, Imam Ghazali dalam membahas kitab fikih yang terkait dengan wudhu tadi itu diurai rahasia-rahasianya. Contoh, sunnahnya wudhu, ya, seperti mulai dari baca basmalah, kemudian, ya, membersihkan tangan. Ya, di kitab Bidayah ada doa-doanya. Ya, kenapa kok sebelum wudhu harus membersihkan kedua tangan? Nah, kalau fikih, ya, Fathul Qorib, ya, itu sunnah. Nah, tapi menurut Imam Ghazali dikaji
makna-makna yang terkait dengan sunnah dan fardu. Kenapa harus tangannya dicuci? Nah, itu ada doanya. Kalau doa bahasa Arabnya, ya kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya Allah, itu andai tangan kami, ya, kedua tangan ini melakukan perbuatan dosa atau kedoliman, ampunilah ya Allah. Itu. Jadi pada saat wudhu itu ada lintasan seperti itu. Maka harapannya dosa yang pernah kita lakukan, ya baik itu dalam bentuk dosa yang dilakukan oleh tangan, ya seperti misalkan nyubit orang, nempeleng orang gitu, atau dalam bentuk lain, ya di zaman medsos ini tangan juga punya peranan dalam dosa. Contoh membuli orang, ya, kemudian menyebarkan berita-berita fitnah, hoax. Nah, ini kan dosa-dosanya tangan. Tapi selama ini tidak ada yang mengajarkan kepada kita untuk mentaubati dosa tangan ini. Padahal di dalam Islam ya sudah ada sarana untuk membersihkan diri, yaitu mulai dari wudhu sampai sholat. Gitu. Maka dengan dipahami maknanya, dipahami asrornya, kita merasakan sentuhan-sentuhan dalam batiniah kita. Jadi wudhu kita tidak sebatas wudhu secara fisik, tapi wudhu terkait dengan aspek batiniah ini juga penting. Dosa-dosa tangan tadi itu nggak kelihatan, tapi ketika kita berwudhu kemudian sambil memohon ampun kepada Allah, maka dosa-dosa tangan yang telah dilakukan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu misalkan waktu wudhunya itu duhur, berarti dosa dari subuh sampai duhur itu sudah dihapus oleh Allah. Kemudian dari duhur masuk ke asar, asar wudhu lagi, kita lintaskan gitu ya, kita lintaskan saja doa-doa di dalam wudhu kita, berarti juga akan terhapus juga dari asar sampai maghrib gitu. Jadi dengan wudhu yang benar secara otomatis dosa-dosa batiniah ya itu akan lebih mudah dihapus karena kita memahami aspek batin di dalam ibadah kita. Nah, berbeda dengan wudhu yang fikih tok tadi, ya, dari syarat rukunya sudah tertib, tapi hatinya kosong, tidak memahami makna-makna asror-asror di balik fardu maupun sunnahnya wudhu. Ya. Kemudian berkumur, ya, berkumur, ya kalau di fikih ya sudah cuma berkumur saja bagian dari sunnah wudhu. Tapi dalam kitab bidayah ada doanya. Ya Allah, ya ini kita pakai bahasa yang kita pahami saja, yang penting maknanya kita paham. Ya Allah, andai ya lesan hamba melakukan dosa. Nah, kemudian dalam kajian tasawuf, dosanya lesan ini ya tidak terasa. Selama ini kita memahami dosa itu kan kalau kita berbuat minum-minuman, ya, kemudian berbuat yang dilarang oleh Allah. Tapi dosa secara batin itu
sebenarnya sering dilakukan oleh lisan kita. Apa itu bentuknya? Yaitu ghibah. Ghibah itu gampang ngerasani orang, ya, kepo, pengen tahu urusan orang, kemudian dibicarakan, ya, membicarakan aib atau kekurangan teman. Nah, itu sudah termasuk ghibah ketika posisinya hanya berdua, kemudian yang lain jauh, gitu. Itu sudah dosa. Ini namanya dosa batin. Dan ini jarang ditaubati. Itu. Maka ketika wudhu, ya, wudhunya sudah memahami aspek asror rahasia wudhu, maka dosa lisan ini juga kita taubati. Kita minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dosa ghibah yang dilakukan oleh hamba diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain ghibah apa? Ada lagi, yaitu namimah. Namimah itu provokasi, suka ngadu. Si A sama si B sebenarnya nggak ada masalah, karena dia ini iri dengki, kemudian diadu. Ngomong sama si A, kamu dikatain sama si B begini, ya. Ngomong sama si B kamu dikatain si A begini, gitu. Padahal sesungguhnya nggak ada masalah. Lah ini namanya namimah, gitu. Ya, namimah. Kalau kita taubati setiap kita melaksanakan wudhu, ya ibarat baju yang putih itu kalau kotor sedikit dicuci, ya insya Allah batiniah kita itu akan jernih, gitu. Ya. Jadi itu contoh dari penjelasan kitab Bidayatul Hidayah yang sudah membahas aspek rahasia-rahasia ibadah, dan dengan perbedaan kitab fikih seperti Fathul Qorib, ya, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab dan lain-lainnya. Nah, ini membahas aspek lahiriah. Karena itu bagi para santri ngajinya harus disempurnakan. Oh, anak kecil, masih muda kok ngaji tasawuf, gitu. Apa masalahnya? Ya nggak ada masalah, akan lebih baik. Sebab kalau dari usia belia kita sudah memahami dosa-dosa yang sifatnya batiniah, kita akan lebih berhati-hati. Artinya kita akan meminimalisir dosa yang kita lakukan. Jangan sampai kalau kita ngaji fikih tok tidak dibarengi ngaji tasawuf, ya, tidak ngerti dosa-dosa batiniah. Ini oleh Imam Ghazali dikhawatirkan matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi Imam Ghazali mengkhawatirkan kalau ada orang yang hanya belajar kitab fikih tok, ya, tidak dibarengi dengan kitab-kitab tasawuf yang objeknya adalah mengkaji ke dalam diri, itu oleh Imam Ghazali dikhawatirkan matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi lebih baik, ya, dari usia dini kita belajar ilmu ini, toh ngamalinya juga nggak berat-berat banget, gitu. Nah, jadi itu perumpamaan dari aspek wudhu, ya, antara kitab fikih dengan kitab tasawuf, yaitu kitab bidayah. Nah, itu sebagai muqaddimah, ya, karena ini banyak santri baru, ya, supaya ngerti perbedaannya kitab fikih sama kitab tasawuf apa sih, gitu. Kita melanjutkan pembahasan yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu, yaitu adabus siyam. Ya, kalau di fikih Fathul Qorib nggak ada.
babus syami selesai, atau babu saumi Ramadan. Tapi kalau di di Bidayatul Hidayah dibahas ada busyam, yaitu adab dalam melaksanakan puasa. Menurut Imam Ghazali, setelah kita melaksanakan puasa Ramadan, ya, itu masuk kategori wajib. Nah, fungsinya apa puasa itu? Kok kita harus sebulan penuh melaksanakan puasa? Nah, kalau kita laksanakan dengan keimanan, ya akan memiliki semangat untuk berpuasa, walaupun dalilnya nggak ngerti, tapi dia paham bahwa puasa itu perintah Allah dan wajib bagi setiap umat Islam. Akhirnya dia puasa. Ketika siang lapar, iya. Karena di dalam dirinya sudah ada keimanan, percaya kepada Allah, yakin dengan Allah bahwa puasa ini perintah Allah, maka dia berjuang keras untuk melaksanakan puasa dengan baik, sekalipun dia mengalami penderitaan, yaitu dalam keadaan perut lapar dan dahaga. Nanti di pembahasan berikutnya Imam Ghazali akan membahas tentang puasa dari aspek batiniah, ya. Nanti pada bab yang akan datang. Nah, ini perbedaannya. Kalau di kitab fikih, ya babus syam, ya sudah membahas tentang syarat rukunnya puasa. Di dalam pembahasan ini menurut Imam Ghazali bahwa setelah kita melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh, itu bukan berarti setelah Ramadan kita merdeka bebas, ya, seolah-olah kayak dendam karena sudah puasa sebulan penuh. Nah, oleh Imam Ghazali dipetakan, setelah Ramadan ternyata ada puasa yang sifatnya itu tahunan, kemudian ada juga puasa yang sifatnya bulanan. Ini puasa sunnah, ya. Nah, kemudian ada juga puasa sunnah yang sifatnya mingguan. Gitu. Nah, dalam penjelasan kemarin, yang sifatnya itu tahunan, jadi setahun sekali, ya, setelah Ramadan, yaitu seperti puasa Syawal. Syawal 6 hari itu ya dilaksanakan setelah puasa Ramadan. Selesai Syawal ya gak ada puasa sunnah Syawal lagi, gitu. Kemudian berikutnya yaitu puasa Arafah bagi yang tidak berhaji. Ini juga setahun sekali. Kemudian ada juga puasa Muharram, ada juga puasa Rajab, ada juga puasa Sya'ban, ya. Ini merupakan puasa sunnah, ya, yang memiliki fadilah-fadilah yang istimewa. Nah, bagaimana kalau misalkan ini puasa sunnah tapi hadisnya kan bukan hadis sahih, gitu. Biasanya ada yang memperdebatkan, padahal sebenarnya dia malas puasa aja, gitu. Minta nyari dalilnya. Ini kan puasa, hadis ini kan gak sahih. Berkaitan dengan hadis yang dikutip oleh Imam Ghazali di dalam kitab-kitabnya, itu ya pasti memiliki fadilah-fadilah yang istimewa.
Artinya tidak mungkin Imam Ghazali melakukan sebuah ibadah yang tidak memiliki dasar. Ya, sekalipun ini tadi tidak didukung oleh hadis yang sahih. Sebab hadis yang sahih ya, disebut mutawatir, itu biasanya oleh Nabi disampaikan kepada para umat Islam jamaah ya pada zaman itu dengan jumlah yang banyak gitu. Seperti Nabi menyampaikan dalam forum di masjid. Nah, itu semua sahabat yang mendengar itu menjadi tahu karena Nabi menyampaikan di tempat umum. Nah, kemudian setelah generasi sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in kemudian dikumpulkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, kemudian dipilah, oh iya ini hadis mutawatir karena yang meriwayatkan banyak. Kenapa banyak? Karena Nabi menyampaikan di forum yang terbuka. Ada juga ajaran-ajaran yang disampaikan kepada sahabat-sahabat Nabi yang sifatnya terbatas. Maka kadang hadisnya tidak memenuhi standar mutawatir, bisa masuk hadis ahad. Itu. Maka menurut Imam Ghazali, ya hadis-hadis yang dikutip oleh Imam Ghazali ini ya sudah dilakukan istihad ya lahir batin. Sebab Imam Ghazali ada kisah ya ketika memverifikasi apakah hadis ini bersumber dari Nabi atau tidak, itu punya cara dan teknik tersendiri gitu. Seperti dikisahkan kalau misalkan ada sebuah hadis yang dibahas itu Imam Ghazali melakukan sebuah istihad ya, minta ya petunjuk dari Allah apakah ini benar hadis Nabi atau tidak. Itu bisa melakukan sebuah verifikasi ya dengan cara yang khusus ya, karena Imam Ghazali kan termasuk ya para sufi yang memiliki cara-cara khusus untuk memverifikasi. Maka hadis-hadis yang digunakan oleh Imam Ghazali ya secara substansi itu sudah terverifikasi. Ya, tidak mungkin Imam Ghazali kemudian memasukkan ajaran-ajaran yang itu ya, sumbernya tidak dari Nabi, pasti sudah terverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung ya dengan Kanjeng Nabi. Ya. Seperti Imam Ghazali ya diyakini pasti memiliki akses rohani ya untuk misalkan bertanya tentang kualitas hadis apakah ini dari Nabi atau tidak. Nah, ini kelebihan orang-orang yang memiliki kemampuan spiritual yang sebagaimana yang dimiliki oleh para sufi. Jadi ada verifikasinya. Bagi orang-orang yang kontra, yang nggak paham, ya tidak apa-apa. Kalau dia nggak mau jalanin, ya sudah diem aja gitu. Karena ini pilihan bagi orang-orang yang mau bersungguh-sungguh bisa mengamalkan puasa sunnah yang sebagaimana disampaikan oleh Imam Ghazali, ya monggo. Karena yang merasakan manfaatnya melaksanakan puasa itu pun ya bagi yang mengamalkan itu. Menurut Imam Ghazali bahwa orang-orang yang ahli puasa ini memiliki keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, diibaratkan seperti sebuah bintang yang sangat indah ya, di langit. Begitu juga orang-orang yang ahli puasa memiliki keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga puasa-puasa yang sifatnya bulanan
Ya, bulanan itu setiap bulan. Seperti puasa Ayyamul Bid, hari-hari putih, yaitu setiap tanggal 13, 14, 15 ya bulan Hijriyah. Ini kalau mau melaksanakan ini ya boleh-boleh saja. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Sebagai ilmu itu. Suatu saat ada kesempatan untuk mengamalkan, ya tidak apa-apa. Kemudian selanjutnya puasa yang sifatnya mingguan, yang dilaksanakan ya hanya pada seminggu sekali, yaitu seperti puasa Senin Kemis. Ya, Senin Kemis itu ya sumbernya dari Nabi. Bahkan di sini Imam Ghazali menguatkan dengan sebuah hadis, tidak hanya Senin Kemis, tapi disempurnakan Senin, Kamis, Jumat. Itu. Kenapa Jumat? Ya, karena untuk menghormati Sayyidul Ayyam. Gitu. Tapi kalau mau Senin Kemis ya tidak apa-apa. Kalau mau latihan Senin dulu ya nggak apa-apa. Setelah kuat, stabil, Senin Kemis ya istimewa. Ya. Orang-orang yang ahli riyadhah ya melaksanakan Senin Kemis ya. Atau puasa Daud ya, Daud itu ya sehari puasa sehari tidak, itu pasti memiliki keistimewaan ya, baik untuk urusan duniawi maupun untuk urusan ukhrawi. Ada salah satu tokoh nasional ya, dulunya dia termasuk anak yatim, tidak punya bapak, tapi dia memiliki semangat yang tinggi ya, melaksanakan puasa Senin Kemis sampai akhir hayatnya, dan ternyata istimewa. Apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia anak kampung ya, bisa sekolah padahal ibunya ya, seorang janda ya, bisa kuliah. Kuliahnya tidak hanya di dalam negeri tapi di luar negeri, bahkan jadi menteri, bahkan juga pernah jadi presiden. Ini yang disampaikan adalah beliau ahli puasa Senin Kemis sampai akhir hayat. Jadi kita yakini ya, kalau kita pengen sukses duniawi ukhrawi ya, yaitu kita riyadhah. Riyadhah itu untuk istilahnya kalau dalam bahasa Jawa nirakati diri ya, supaya diberikan kemudahan ya dalam mengarungi kehidupan di dunia ini gitu. Selain itu secara rohani apakah juga berdampak? Ya pasti, karena puasa ini menyucikan kotoran-kotoran batin tadi. Maka kalau orang yang istiqomah di dalam puasanya, walaupun Senin Kamis tapi istiqomah, pasti kualitasnya berbeda dengan orang yang tidak pernah puasa. Dari sisi emosionalnya, dari sisi akhlaknya ya, itu pasti berbeda, karena akan terbentuk sebagai samroh puasa ya, buah dari puasa itu akan kelihatan itu. Jadi kalau yang masih muda ya, masa depannya masih panjang ya, dimulai ya tirakat ya, nirakati diri lah, tapi tetap berpedoman dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya, kemudian selanjutnya wa amma fis sahri ya
fa awwalus sahri wa awsatu wa akhiruhu. Jadi puasa yang bulanan itu ada yang di awal, ada yang di pertengahan, dan ada yang di akhir. Kemudian wal ayamul bid, dan hari-hari putih yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu puasa pada tanggal 13, 14, 15 ya setiap bulan. Wa amma fil usbu, dan adapun puasa ya yang dilaksanakan, puasa sunnah dia yang dilaksanakan dalam seminggu, fayaumul isnaini, maka yaitu puasa Isnin, Senin, wal khamis, dan Kamis, wal jum'ah, dan Jum'ah itu. Nah, dalam penjelasan kitab ini ya, Imam Ghazali menyempurnakan dari Senin, Kamis, dan Jumat itu. Nah, kenapa demikian? Nih, fa yustahabbu fiha asyam wa taqsurul khairat litadhu'fi ujuriha li'anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatakharas saumal isnin wal hamis wa qala innahuma yaumani tu'ridu fihimal a'mal fa uhibbu ayya'rudu amali wa ana shaimun. Jadi tiap hari Senin dan Kamis itu kenapa Nabi senang puasa? Karena Senin Kamis ini yaitu ada sebuah putaran waktu di mana amal itu akan dilaporkan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pas dilaporkan sedang dalam keadaan puasa. Tentu ini istimewa ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya fatakfuru dunubal usbu. Kalau kita puasa Senin, Kamis, dan Jumat, fatukfaru ya, maka dosa-dosa selama seminggu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini istimewa, wudunya didasari dengan ilmu tasawuf, kemudian puasanya juga disempurnakan dengan yang sunnah-sunnah. Maka ya kotoran-kotoran batin ya, yang sering kali dilakukan oleh seorang hamba ya, ini dengan cara berpuasa itu sama saja mendeletnya, sama saja membersihkannya. Tapi kalau nggak ada upaya melaksanakan ibadah dengan baik, puasa dengan baik ya, ibarat kita setiap hari melakukan dosa, baik dosa zahir maupun batin, ini ibarat baju yang setiap hari ya ditambahin noda-noda hitam. Kalau setiap hari ditambahin noda-noda hitam dalam waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, pasti kain yang putih ini akan menjadi gelap gulita. Begitu juga hati seorang hamba. Dulu ketika lahir di muka bumi dalam keadaan fitrah suci, tapi ketika dia mulai masuk usia remaja, tiap hari dosa, tidak pernah ditaubati, bahkan dianggap ini hal yang biasa, maka lambat laun baju yang putih akan menjadi hitam.
Nah, dengan memahami ilmu tasawuf ini, oh ya akhirnya kita ngerti. Dengan wudu yang dipahami makna batiniahnya itu membersihkan kotoran-kotoran batin. Begitu juga dengan puasa Senin Kemis juga akan membersihkan kotoran-kotoran atau dosa-dosa batin kita. Fatuk farudunu bil usbu bisaumil isnen. Jadi dosa seminggu itu dilebur diampuni oleh Allah dengan puasa Senin, wal Hamis dan Kamis, wal Jum'ah dan Jum'ah. Watuk faru dan dilebur diampuni apa dulu syahri dosa sebulan ya bil yaumil awal yaitu pada puasa hari pertama minas syahri dari bulan itu, wal yaumi ausat dan hari pertengahan, wal yaumul akhir dan hari akhir. Nah, ini kalau mau menambahkan ya, ini agak kurang populer ini puasa di awal bulan, pertengahan bulan dan akhir bulan. Tapi Imam Ghazali menjelaskan soal ini. Nah, kita diberikan ya pilihan. Kalau cukup Senin Kemis, yang penting istiqomah, itu juga sudah baik dan istimewa. Kemudian selanjutnya wal ayyamul bid dan hari-hari putih, yaitu tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Itu. Watukfaru dan menghapus dunubasanati dosa setahun bisyami hadaihil ayyam sebab puasa pada hari-hari ini. Ini keistimewaan. Jadi puasa ayyamul bid hari putih pada tanggal 13, 14, 15 ini memiliki fadilah keutamaan, yaitu diampuni seluruh dosa-dosa selama setahun. Ya. Bisyami hadil ayyam wal ashhur dan pendapat-pendapat yang masyhur al-madkurah yang telah disebutkan itu ya. Ya, untuk penjelasan selanjutnya itu sudah membahas tentang makna puasa. Makna puasa tidak sebatas menahan lapar dan dahaga, tapi oleh Imam Ghazali ya yaitu menahan hawa nafsu, menahan mata, menahan telinga, menahan lisan. Jadi puasanya lahir batin. Insya Allah akan kita bahas pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh Imam Ghazali.